yang melihat amalmu ada tiga. Fasayarallah, Allah, wa rasuluhu, Rasulullah. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman. Orang beriman yang mana? Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, orang beriman yang melihat amalmu adalah orang tuamu yang sudah pindah ke alam barzakh dan dia menyaksikan hari ini. Anaknya, ibu saya, ayah saya yang sudah meninggal dunia juga ikut menyaksikan bahwa saya bersama dengan anak-anak penghafal Quran bersama ibu semua. Jangan pernah putus asa, jangan pernah bersedih, karena Allah sudah memuliakan. Orang yang sudah dimuliakan Allah tidak layak untuk menghinakan dirinya di hadapan manusia. Orang yang sudah diangkat Allah ke tempat yang tinggi tidak layak untuk menjatuhkan dirinya ke tempat di bawah kaki manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi yatim itu bukan kehinaan, karena Nabi Muhammad SAW adalah seorang yatim. Imam Syafi'i juga seorang anak yatim. Pimpinan ulama sedunia Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi juga seorang anak yatim. Ada seorang anak kecil, ayahnya pergi sholat tidak pulang, diculik oleh komunis, tapi anak itu diberkahi. Sampai hari ini dialah pemimpin seluruh para habaib. Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, dan Habib Umar punya muridnya adalah Habib Rifqi Al-Hamid yang menjadi pembimbing anak-anak kita semua. Jadi semangat Ananda terus belajar, berprestasi, karena yang melihat perbuatannya ada tiga. Wa qul i'malu, beramallah. Yang melihat amalmu ada tiga. Fasayarallah, Allah, wa rasuluhu, Rasulullah. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman. Orang beriman yang mana? Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, orang beriman yang melihat amalmu adalah orang tuamu yang sudah pindah ke alam barzakh dan dia menyaksikan hari ini. Anaknya, ibu saya, ayah saya yang sudah meninggal dunia juga ikut menyaksikan bahwa saya bersama dengan anak-anak penghafal Quran bersama ibu semua. Jangan pernah putus asa, jangan pernah bersedih, karena Allah sudah memuliakan. Orang yang sudah dimuliakan Allah tidak layak untuk menghinakan dirinya di hadapan manusia. Orang yang sudah diangkat Allah ke tempat yang tinggi tidak layak untuk menjatuhkan dirinya ke tempat di bawah kaki manusia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ananda tadi memberi semangat buat kita dan anak-anak kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Subhanaka la nuhsi sana'an kama asnaita ala nafsi ya akramal akramin.
Yang sama-sama kita hormati Sayyidi Al-Habib Rifqi Al-Hamid beserta para ustaz yang sudah membimbing, mendidik anak-anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia karena melihat anak-anak kita semua hari ini khatam Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan rahmat dari pembacaan Al-Quran tadi. Dulu saya dibawa oleh almarhumah ibu saya dalam acara anak kecil khatam Quran di kampung saya, tapi tidak semewah acara di Ambon. Acaranya biasa saja, karena di kampung kami ada tradisi kalau anak laki-laki sebelum khitan, sebelum sunat itu ada acara khatam Quran. Hanya di rumah, tidak di hotel. Sederhana. Jadi anak disuruh baca dari surat Ad-Duha. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Saya setiap acara khatam Quran ikut. Dimanapun acara khatam Quran ibu saya pergi, saya ikut. Saya tidak mengerti apa itu yang dibaca, apa acaranya, masih kecil. Tapi yang pasti ada pembagian telur ayam dan pulut kuning. Tapi satu hari saya rasa ketakutan. Ini orang ini bisa baca dari Ad-Duha sampai ke An-Nas, dilihat orang ramai. Nanti kalau saya kelas 6 SD tamat juga akan begitu, apa saya bisa? Ada ketakutan. Ketika saya takut, pilihannya dua. Berarti saya mesti belajar. Yang kedua, berarti saya jangan tamat SD. Dan saya mencoba merenung ke belakang. Tadi ketika saya diberikan kehormatan untuk memberikan ijazah, berfoto bersama anak-anak kita dan Habib Rifqi, saya mundur ke belakang, rasanya saya tidak punya foto wisuda. Saya tidak menyalahkan ibu saya tidak menyalahkan ayah saya juga tidak menyalahkan takdir saya, tapi saya mesti balas dendam. Maka setiap ada acara anak wisuda, saya mesti hadir. Walaupun di rumah saya tidak ada foto saya wisuda SD, wisuda TK, wisuda khatam Quran, maka setiap anak-anak yang wisuda, gambar saya mesti ada dengan mereka. Supaya apa? Supaya kalau nanti mereka jadi orang besar, maka saat itu saya sudah mati, mereka melihat foto itu dan mereka akan kirimkan Al-Fatihah untuk saya. Yang kuat-kuat. Hari ini Habib Rifqi Al-Hamid ingin membuat sejarah untuk anak-anak kita, bahwa di Ambon begini tradisi. Saat Covid melanda, tidak boleh ada kerumunan. Saya pun takut datang. Habib Rifqi Al-Hamid tetap membuat acara khatam Quran. Kata security tidak boleh lebih dari 200, tidak apa-apa. Akhirnya kita duduk. Hari ini setelah tidak lagi ada Covid, kita berkumpul bersama acara khatam Quran. Panjang umur sehat badan, setiap tahun akan ada acara khatam Quran. Tapi ada yang beda di tahun 2024 nanti. Kita acara khatam Quran di tepi pantai Liang. Insyaallah. Saya sudah survei tempat tadi. Kata Habib Rifqi, Ustaz Somad, nanti kita terbang dari Langgur langsung ke Ambon. Kita ada acara di hotel. Saya bilang tidak. Bawa dulu saya ke lokasi pesantren Ar-Rahmah. Saya mau lihat bagaimana keadaannya. Akhirnya kata Habib Rifqi, kalau kita ke pesantren Ar-Rahmah berarti kita terlambat makan. Kalau gitu kita beli nasi bungkus, kita makan di tepi pantai. Makan di rumah makan itu biasa, mana paten. Makan di tepi pantai di lokasi pesantren Ar-Rahmah
itu baru luar biasa. Nasi Padang rasa Ambon. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya sudah melihat ini masjidnya, ini asramanya, ini kantornya, ini tempat anak-anak kita belajar. Saya datang jauh-jauh dari Riau, dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Ambon, dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 30 menit, dari Jakarta ke Ambon 3 jam 30 menit, ditambah perbedaan waktu Indonesia Barat dengan Indonesia Timur 2 jam 5 jam. Buka mata masih di langit, buka lagi, alhamdulillah pas buka mata nampak pramugari. Coba kalau pas buka mata gelap, Marok buka. Masih hidup sampai hari ini. Hidup. Umur yang dititipkan Allah ini kita pakai untuk perbuatan kebaikan-kebaikan semuanya, insyaallah. Kana Anas bin Malik idza khatimal Qur'ana jama'a ahlahu wa auladahu. Sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Kalau dia khatam Al-Quran, dia mengumpulkan istri dan anak-anaknya. Wa yad'u, dan berdoa bersama. Itulah dalil perbuatan kita hari ini. Jadi nanti kalau ibu bapak pulang ada yang nanya, dari mana? Dari acara khatam Quran. Apa dalilnya? Kalau bisa jawab, jawab. Kalau nggak bisa, ngamuk aja. Dalilnya adalah Anas bin Malik ketika dia khatam Quran, dia kumpulkan istri dan anak-anaknya, berdoa supaya mendapatkan rahmat dengan khatam Al-Quran. Kalau anak-anak ibu nanti selesai murajaah mengulangi hafalannya, 1 hari 2 juz, 1 bulan khatam 2 kali, 1 tahun khatam 24 kali. Anak ibu 1 hari ngulang berapa? 2 juz. Masya Allah. Ibu berapa? 3 juz. Juz mangga, juz melon, juz belimbing. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang melahirkan anak penghafal Al-Quran. Habib Rifki Al-Hamid dikirim Allah Subhanahu wa taala ke kota Ambon ini, zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membimbing anak-anak kita. Saya terus terang kalau ceramah, tabligh akbar, tausiah insyaallah sanggup. Tapi kalau untuk membimbing anak-anak, saya pernah diundang di acara khataman anak TK, dipanggil sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. 5 menit saya ngomong, gak ada satupun yang peduli. Saya udah serius. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Dia akhirnya saya putus asa. Ini kalau semakin lama saya teruskan, hilang harga diri saya. Untung Allah kasih ilham. Terpikir saya, oh ini anak-anak ini kan ada pawangnya. Saya tanya, mohon maaf ya, ada kepala sekolahnya. Tiba-tiba datang ibu kepala sekolah kecil. Lalu ibu-ibu tuh, anak-anak, tepuk anak soleh. Anak soleh, diam semua. Di situ saya betul-betul ditegur Allah Subhanahu wa taala. Hai Abdul Somad, kau sangka kau sudah hebat betul, kau belum ada apa-apanya. Inilah ibu yang bisa mendidik. Yang melahirkan mungkin ibu, yang mengandung mungkin ibu, yang menyusukan mungkin ibu, tapi yang membuat anak ibu bisa hafal Quran belum tentu ibu. Saya ketika saya suruh anak saya, coba baca, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dia baca terus tanpa melihat, seperti anak-anak kita tadi ketika dites oleh Habib. Meleleh air mata saya, sedih saya haru. Saya cari gurunya, datang saya ke sekolahnya.
Saya mau ungkapkan terima kasih, mau saya cium tangannya. Sampai di sekolah nggak jadi, gurunya perempuan. Jadi betapa kita ini bapak-bapak yang dokter spesialis, yang profesor, yang doktor, yang pengacara, yang polisi, yang tentara, yang dokter, kalian hebat di kantor kalian. Tapi mendidik anak-anak, serahkanlah ke pesantren Ar-Rahmah. Daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tantangan zaman mendidik anak. Ibu saya mendidik saya dulu dengan ibu-ibu sekarang mendidik anak-anak sama atau beda? Tidak sama. Kenapa begitu? Karena yang merusak kepala saya dulu hanya satu. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Itu pun munculnya hanya hari Ahad sampai jam 12 siang, ditutup dengan Tuan Baron Little Missy. Ingat? Yang ingat udah tua, yang sekarang nggak tahu. Tahun 1990 saya taman SD, kelas 1 SMP, mulai anak-anak cabut karena hari Senin, Selasa, Rabu jam 11 mulai ada film Mahabharata TPI. Betul? Itu sudah tua juga. Tapi sekarang internet, medsos, FB, Instagram, Telegram, miligram, kilogram merusak kepala anak-anak kita. Dulu mereka buatkan internet, mereka sebarkan video, gambar yang merusak. Mereka buatkan YouTube supaya melalui YouTube ini mereka sebarkan perbuatan maksiat. Mereka menganggap dengan membuat internet dan YouTube, grup-grup WhatsApp akan bertebaran kejahatan sehingga orang jauh dari agama. Tapi hari ini apa yang terjadi? Orang Ambon, orang Langgur, orang Tual kenal Abdul Somad melalui YouTube. Senjata yang menurut mereka akan membunuh dakwah, membunuh Islam, justru dipakai untuk syiar Islam. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu YouTube tidak merusak, kalau begitu Instagram tidak merusak. Dengan cara apa? Isi konten-kontennya dengan solawat. Suara Sayyidi Al-Habib Syauqi Al-Idrus, Allah, lembutnya suara. Saya begitu mendengar suaranya tadi, andailah saya punya suara seperti itu. Burung-burung merpati yang terbang jatuh ke bawah, lupa mengepakkan sayap. Luar biasa. Saya menonton beliau setiap di rumah. Kalau pergi jalan di kendaraan, istri saya pasti menghidupkan selawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika acara 1 abad 100 tahun Nahdlatul Ulama, itu selalu kami hidupkan supaya anak kami mendengar selawat itu. Siapa itu? Ini Habib Syauqi Al-Idrus dari Ambon. Masya Allah, hari ini melihat nyata, ternyata lebih ganteng dari videonya. Suaranya lebih lembut lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita terinspirasi, Insya Allah. Anak yang sudah dididik mendengarkan solawat, maulid, menghormati Habib, menghafal Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, jangan dirusak oleh ayah ibunya di rumah. Jangan guru-guru kita seperti membangun istana pasir di tepi pantai, cantik istananya, tapi begitu datang ombak hancur lebur, tak bersisa, tak berkeping. Mereka sudah sulit mendidik. Lihatlah, jilbabnya panjang, hafal Quran, tiba-tiba di rumah dia lihat ibunya rambutnya macam sarang tawon. Mereka sudah diajar pakai jilbab panjang, pulang dia sekolah dia lihat, susah dia membedakan ini orang apa mak lampir. Pakai baju you can see,
You kamu can bisa see, melihat. You can see, kamu bisa melihat ketiak saya. Dia lihat pula bapaknya pakai celana pendek, hitam, hitam-hitam setampuk manggis. Sudahlah hitam, lututnya berkudis. Bagaimana kita berdoa Rabbi habli minas shalihin? Anak-anak itu adalah cermin orang tuanya. Karena kita tidak sanggup mendidik, mengajarnya, maka kita serahkan ke lembaga. Kalau mau menyerahkan ke lembaga, pastikan 3. Yang pertama, akidahnya mesti ahlus sunnah wal jamaah. Jangan serahkan kepada Syiah, jangan serahkan kepada aliran sesat, jangan serahkan kepada Wahabi, jangan serahkan kepada kelompok-kelompok sempalan. Ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, fikihnya, sholatnya, wuduknya, tayamumnya bermazhab Syafi'i. Akhlakul karimahnya bertasawuf sunni Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Itu insya Allah diajarkan di pesantren Ar-Rahmah. Ustaz kok sudah 2 kali sebut Ar-Rahmah? Dia memang setiap 5 menit sekali disebut. Saya ada kesempatan 15 menit karena waktu maghrib sudah mau masuk. Ustaz ingatkan ini semua tradisi yang baik-baik ini. Di tempat saya, di kampung saya dulu, tradisi anak khatam Quran ketika taman SD, pas libur panjang mau masuk SMP. Tapi kalau yang perempuan itu khatam Qurannya sebelum acara akad nikah. Acara nikah itu panjang sekali seremonialnya. Malam pertama merisik-risik. Merisik itu ditanya dulu, kamu sudah punya calon apa belum? Dia bilang sudah ada calon. Calon apa? Calon anggota legislatif. Bukan itu sudah calon. Kalau belum ada calonnya, masuk malam kedua dia akan dipinang. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Sudah dipinang tak dapat-dapat, dipujuk-pujuk dibawa lari. Setelah dipinang dengan baik, baru dalam acara namanya acara berinai. Anak perempuan dipasangkan inai, dibacakan maulid. Acara malam yang keempat namanya acara berkhatam kaji. Guru mengajinya didatangkan. Dulu orang tua menyerahkan anak ke guru mengaji, sekarang guru mengaji menyerahkan anak itu kembali. Dulu anakmu kamu serahkan, sekarang karena dia mau menikah, ku serahkan kembali kepada engkau. Lalu dibacalah dari Ad-Duha sampai ke An-Nas, lalu kemudian dibacakan doa khatam Quran. Tapi tidak semewah yang di Ambon. Tempat kami tradisi biasa saja di kampung. Makanya hari ini saya bangga sekali. Tolong fotonya diulang agak beberapa kali lagi, supaya orang tahu kalau mau bagaimana cara menghormati, memuliakan Al-Quran, datanglah ke Ambon. Begini orang Ambon memuliakan acara khatam Quran. Nanti akan saya posting. Saya posting gambar saya tadi 10 acara khatam Quran pesantren Ar-Rahmah Ambon, Maluku. Saudaraku dimanapun berada, begini kalau mau memuliakan Al-Quran dan guru penghafal Quran. Jangan seperti di kampung saya. Ketika ketemu mempelai laki-laki dengan perempuan, yang laki-lakinya sudah khatam Quran, yang perempuannya sudah khatam Quran, keluar dipertemukan dengan solawat. Bersolawatlah grup hadrah. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah sholat maghrib acara malam nanti. Bagi yang hadir, yang tidak, tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.